Halo Pak D Lover, ketemu lagi ya sama Pak D. Dan seperti biasa, kali ini Pak D bakal mendongeng sebuah alur cerita dari film-film yang kalian request. Dan untuk hari ini requestan datang dari teman kita berikut ini. Dia merequest sebuah film yang berjudul Boarding House. Film ini adalah salah satu film busuk yang gak ada faedahnya ya, yang menceritakan tentang sebuah kos-kosan laknat yang semua isi penghuninya itu sangean ya. Dan udah gitu aja, kayaknya sih udah cukup jelas ya. Ya wes lah, langsung saja kita masuk ke review. Silakan klik dulu tombol subscribe-nya, klik. Kalau sudah, silakan duduk yang manis, jejer yang rapi, buang dulu sempak kalian, bebaskan burung kalian, dan Pak D puter intro nih Pak D. Film ini dimulai dengan seorang cowok yang merupakan tokoh utama kita yang bernama Yoon-gi. Dia ini adalah mahasiswa baru yang kini sedang mencari kos-kosan di kota ini. Dan ketika dia nyampe di kosan, dia kemudian memanggil-manggil makhluk penunggu kos tersebut. Kula nuwun, Assalamualaikum. Tapi nggak ada yang menjawab. Kemudian terdengar suara celepak-celepok. Celepak-celepok. Suara apaan tuh? Yoon-gi ini penasaran dong. Akhirnya dia nyoba tengok ke dalam rumah. Dan ternyata itu tadi adalah suara ibu kos yang bernama Sunram yang sedang bercocok tanam dengan salah satu anak kosnya yang bernama Hanmin. Yoon-gi kemudian mundur dan dengan memajang tampang polosnya, dia sekali lagi mencoba memanggil lebih keras. Dan muncullah ibu kos yang kini sudah selesai senam maju mundur. Sunram kemudian mempersilahkan Yoon-gi untuk masuk, dan di sini Yoon-gi mengutarakan maksudnya untuk ngekos di tempat ini selama kuliah. Sunram pun menerima Yoon-gi, ya lumayan lah dapat target baru, pikirnya. Dia kemudian mengantar Yoon-gi ke kamarnya, dan Yoon-gi pun langsung beristirahat karena kecapean. Tapi muncul Hanmin yang mengajaknya makan sambil kenalan ya, kan sesama penghuni kos toh. Tiba-tiba muncul cewek cakep, dan dia ini adalah anak ibu kos yang bernama Gun-suk. Dan film pun dimulai. Kos-kosan celepak-celepok. Keesokan harinya, Sunram masuk ke kamar untuk membangunkan Yoon-gi. Ya, meskipun di sini udah terlihat ada yang bangun ya. Sunram tentunya penasaran dong. Ini apaan ya? Mau dipegang takutnya bukan stang, mau dikocok takutnya bukan botol arisan. Kan repot ya. Yoon-gi kemudian bergegas untuk berangkat kuliah, dan Sunram ini malah ngasih bekal ke Yoon-gi. Enak bener loh kalau ada kosan kayak gini ya. Sepulang kuliah, Yoon-gi ini hangout bareng teman-temannya sambil cerita tentang bu kos dan anaknya. Mereka bilang kalau emang ceweknya gatel, ya langsung sikat aja lur. Yoon-gi kemudian pulang, tapi karena kebanyakan minum beras kentur, dia ini jadi teler ya, dan ngelele di jalan. Untung saja muncul Gun-suk yang kemudian membantunya untuk masuk ke dalam kosan. Dan ketika Yoon-gi ini udah terjatuh di kasur, Gun-suk dengan cepat mau membuka baju Yoon-gi untuk melaksanakan prosesi pengencrotan. Tapi Yoon-gi ini nggak mau loh. Dan dengan perasaan kecewa, Gun-suk pergi dari kamar Yoon-gi. Nah, pada poin ini cuma satu hal yang ada di pikiran Pak D. Kok ya nggak Pak D yang ditawarin kayak gitu? Paginya pas Yoon-gi lagi sikat gigi, dia melihat Gun-suk yang sedang cuci muka dan pakai pakaian yang seksi banget. Otomatis antena bawah langsung menangkap sinyal yang cukup kuat untuk bangun. Yoon-gi pun segera masuk ke dalam kamar untuk bersiap-siap berangkat kuliah. Tiba-tiba bu kos malah masuk kamar dan ngelihat antenanya yang lagi tegang. Karena malu, Yoon-gi segera pergi kuliah dan terlihat bu kos yang senyum-senyum melihatnya. Malamnya pas Yoon-gi sedang mencari aqua karena haus, dia nggak sengaja mendengar suara desahan sayu yang melambai-lambai di tengah heningnya malam. Penasaran, Yoon-gi kemudian mencoba mencari sumber suara tersebut, yang ternyata berasal dari bu kos yang sedang mengobok-ngobok kantong ajaibnya. Nggak tahu nyari apaan, kayaknya sih kacang.
Karena nggak kuat melihat pemandangan tersebut, akhirnya Yoongi masuk ke dalam kamar dan mulai mengamplas batangnya. Keesokan harinya pas Yoongi berangkat kuliah, tiba-tiba muncul Gunsuk yang langsung nempel kayak cecak yo. Di sini kelihatan ya kalau Gunsuk ini ada rasa ke Yoongi, dan Yoongi pun nggak jadi kuliah dan malah pergi kencan dengan Gunsuk yang kebetulan hari ini adalah hari ulang tahunnya. Sepulangnya di depan kos-kosan terlihat sosok cewek yang berdiri, dan itu ternyata adalah pacar Yoongi dari desa yang bernama Mila. Dan Gunsuk ini terlihat agak kecewa ya, karena tahu kalau Yoongi ini udah punya pacar. Yoongi pun mengajak masuk Mila dan memperkenalkannya ke ibu kos. Tapi Sunram ini nggak terlalu senang dengan keberadaan Mila di tempat ini. Dan ketika Yoongi mengajak Mila masuk ke dalam kamar untuk melepas rindu, tiba-tiba Sunram masuk dan mengatakan agar Mila tidur bareng dengannya saja. Karena nggak baik ya kalau cowok dan cewek dalam satu kamar. Berbahaya katanya. Tapi ketika Sunram sudah tertidur, Mila malah diam-diam menyelinap masuk ke dalam kamar Yoongi untuk melakukan penggenjotan. Dan hal itu diketahui oleh Gunsuk yang membuatnya semakin merasa pesimis untuk mendapatkan hati Yoongi. Keesokan harinya ketika Mila tengah mencuci muka, kemudian muncul Hanmin yang memperkenalkan diri sebagai teman Yoongi. Dan di sini ia nyantai bener ya, ngajak Mila jalan-jalan di hadapan Yoongi. Dan Yoongi ini malah diem aja loh. Oh alah, wong lanang opo kowe iki lele. Wong pacare diajak wong kok malah menengai. Akhirnya Hanmin dan Mila ini pun jalan-jalan ke kota ya, melihat ramainya orang-orang yang nggak pakai masker padahal lagi pandemi. Dan ketika mereka istirahat di tempat yang sepi, tangan Hanmin ini dengan ganas bergentayangan mencoba mencari letak kantong ajaib milik Mila. Namun Mila di sini marah ya dan bilang bahwa dia bukan cewek murahan. Mila langsung menendang kantong menyan Hanmin dan segera pergi dari tempat tersebut. Akhirnya Mila berpikir bahwa tempat ini nggak cocok dengannya, dan Mila memutuskan untuk segera pulang ke kampung saja. Yoongi yang mengetahuinya kemudian berusaha mengejar Mila, tapi sudah terlambat ya karena Mila udah naik sepur. Keesokan harinya pas Yoongi sedang browsing-browsing video Mama Gempi, muncul ibu kos yang mengantar makanan ke kamarnya. Di sini Sunram mencoba menggodanya dengan menyuapinya. Dan karena Yoongi ini udah terpengaruh video Shure yang katanya mirip artis tersebut, akhirnya Yoongi dan ibu kos pun bertarung. Namun akibat kejadian beberapa hari ini, mulai dari pacarnya dan lain-lain, Yoongi ini mulai berubah menjadi pribadi yang lebih kasar ya. Dia ini sering banget memaksakan kehendaknya baik kepada Sunram maupun kepada Gunsuk. Tapi kemudian dia sadar ya bahwa kos-kosan laknat ini sedikit demi sedikit telah merubah jalan ninjanya. Akhirnya Yoongi ini pun memutuskan untuk keluar dari kosan ini dan kembali saja ke kampung untuk jadi petani. Sehingga dia bisa bercocok tanam dengan pacarnya setiap hari. Dan film pun berakhir. Seperti yang Pak D bilang ya, bahwa film ini adalah film busuk. Jadi nggak ada pelajaran yang bisa kita petik dari film ini ya. Ya wes lah, cukup sekian. Dan jika kalian masih pengen mendengarkan suara Pak D, kalian bisa melakukannya dengan cara mengklik salah satu video yang muncul di layar kalian saat ini. Oke wes, terima kasih dan sampai jumpa di tongkrongan selanjutnya. Masih bersama Pak D. Bye bye.